Selamat sore seluruh people dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Fadil Ahmad menjumpai Anda dalam program TV Parlemen di edisi hari ini 5 Juni 2023. Seluruh people, kami akan mengajak Anda mengikuti rangkaian dari agenda DPRD Kota Makassar, yakni tentang sidang paripurna penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Seluruh people, Anda telah melihat di sekeliling saya telah hadir beberapa anggota DPRD Kota Makassar dan juga Wali Kota Makassar yang saat ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Makassar, dan juga telah hadir para pimpinan OPD dan Forkopimda Kota Makassar. Artinya saat ini sidang telah dimulai, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita saksikan bersama rangkaian sidang paripurna DPRD Kota Makassar dan selamat menyaksikan. Dan sehat walafiat. Selanjutnya saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, menghadiri memohon bimbingan dan petunjuknya. Semoga rapat paripurna hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Peserta rapat paripurna, Dewan dan hadirin yang saya hormati, dari laporan daftar hadir yang diterima dinyatakan bahwa jumlah anggota DPR Kota Makassar hadir dan bertanda tangan sebanyak 50% dari sudah lebih dari 1/2 dari jumlah anggota DPRD dari 50 anggota DPRD Kota Makassar. Dengan demikian, quorum rapat paripurna sudah terpenuhi sesuai ketentuan dalam pasal 143 ayat 1 huruf C Tatip Kota Makassar. Untuk itu, rapat paripurna ini sudah dapat dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar saya buka. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna keempat masa persidangan ketiga tahun sidang 2022-2023 dilaksanakan dalam rangka penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan Perda Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 konstitusional dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini sesuai ketentuan dalam pasal 10 ayat 3 huruf A Tatip DPRD Kota Makassar. Adapun acara rapat paripurna hari ini yang selengkapnya disusun sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan surat-surat masuk. 3. Penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022. Penyerahan naskah rancangan Perda Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan Wali Kota Makassar kepada Ketua DPRD. 5. Penutup. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna hari ini, yakni penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan Perda Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Untuk itu, kepada Bapak interupsi pimpinan Rahmat Taqwa. Ya, silakan. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, Ibu Wakil Wali Kota dan seluruh jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wala hawla wala quwwata illa billah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama pasti saya mau ditegur kenapa bajuku seperti ini. Tetapi kemudian dari 50 anggota dewan cuma satu rumahnya yang tidak pernah mengalir air selama 3 minggu. Jadi memang saya harus berbeda dari hari ini dengan teman-teman. Kenapa? Tidak satupun direksi PDAM dari berapa direksi yang mau hadir di Dapil 2 untuk menemui kami. Kalau dikatakan debit air berkurang, kenapa mobil tangki ini jalan-jalan terus bawa air? Kan seperti itu. Kami dijanji pipa inline, 2 pipa inline. Dan pipa inline ini sudah selesai 2 bulan yang lalu. Tetapi kemudian tambah tidak ada air. Kenapa hari ini RTQ tambah berotot? Karena setiap mau mandi pasti angkat air. Saya harus minta maaf, saya harus memilih, saya mau mandi atau saya cebok.
Jadi saya pilih mandi sambil cebok karena WC saya masih WC konvensional, masih pakai timba. Nah inilah kendala kita di utara Kota Makassar. Kenapa? Lihat Kip Pelindo, walaupun itu objek vital, lihat Kip Pertamina tidak pernah tidak mengalir airnya. Nah tetangga Jaki ini. Kan seperti itu. Apa yang terjadi sebenarnya ini? Hari ini saya lihat Direksi PDAM sibuk mengurusi perpanjangan tenaga kontrak dan pengajuan SK 80%. Tapi kemudian tidak ada satupun direksi yang membahas hari ini kenapa air bersih di utara Kota Makassar tidak mengalir. Jangan sampai ini mempengaruhi kinerja-kinerja dari pemerintah kota yang sudah baik. Kita lihat kerja dari Pak Wali dan Ibu Wali sudah baik, tetapi kemudian PDAM hari ini menjadi primadona Kota Makassar, menjadi bukan lagi primadona, tetapi kemudian tahu kalau orang kekeringan karipugi, kan seperti itu. Mohon ini menjadi atensinya Ibu, karena bukan hari ini saja saya interupsi seperti ini. Kenapa? Saya merasa tinggal di Kota Makassar, tetapi kemudian seperti tinggal di padang pasir. Ini mulai sini perutku, tapi saya takut pulang ke rumah. Takut kenapa? Takut tidak bisa cebok. Nah ini yang saya bisa saja buang air besar di bawah, tapi kan kalau bau dicerita lagi ke komisi A bau anunya BAB-nya. Ini yang menjadi kendala. Bahasa saya seperti ini karena saya memang orang utara, begini bahasa di utara. Walaupun kami berpendidikan tapi tidak bisa kita singkirkan dengan bahasa gue, elo, kamu dan siapa. Beginilah bahasa kami di utara. Tolong pahami kami sehingga kami juga bayar beban air itu enak. Kalau kita bayar air, kemudian yang keluar itu tidak ada airnya, angin ji, kan seperti itu. Saya paham Kak Idris ini humas PDAM selalu hadir, selalu dikata-katai oleh masyarakat, tapi dia bukan pengambil kebijakan. Kita lihat direksi hari ini, data bisa dengar di Jepang, data di Australia, apa dia bawa dari Australia? Tambah susah kita air ini. Mungkin itu jadi catatan. Terima kasih pimpinan karena sudah memberikan saya waktu untuk berbicara. Dan hari ini memang susah Bu, uang laundry susah, gaji belum masuk, baju tidak dicuci karena tidak ada air. Mau ke laundry juga apa mau dipakai bayar kalau gaji kita tidak masuk pi? Kan begitu. Jadi memang kami tidak pakai baju PSR ini karena memang susah kehidupan sekarang. Semakin kita jadi anggota DPR semakin susah kehidupan untuk memperjuangkan rakyat. Mungkin itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak RT Kui. Luar biasa Pak RT Kui. Saya kira ini wajib terpilih kembali. Ya, kira-kira begitu. Kalau soal cebok nanti Budi bisa bantu. Kalau cebok mencebok lah. Saya kira Bu Wali, memang ini persoalan klasik soal PDAM. Bukan cuma Pak RT Kui yang bicara ini ya. Dari mulai sudah beberapa tahun sebelumnya ini menjadi masalah yang sangat mendasar dan sangat tidak berkesesuaian dengan Makassar menuju kota dunia. 2 kali tambah baik. Di saat masalah mendasar persoalan air tidak terpenuhi. Ini masalah mendasar, masalah primer buat kota Makassar. Kira-kira begitu Bu Wali, mungkin menjadi atensi buat pemerintah kota untuk mengambil langkah-langkah terukur mulai dari sekarang. Sebenarnya dari kemarin, tapi saya kira dengan Bu Wali bisa mengambil langkah-langkah terukur untuk terkait dengan di Dapil 2 ini. Saya kira itu, mungkin makasih. Selanjutnya saya persilakan Ibu Wali untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan P2PB ini. Saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodong seding, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD selaku pimpinan rapat,
yang terhormat jajaran Forkopimda yang sempat hadir, yang terhormat yang saya banggakan Pak Sekda, Bapak Asisten, dan para Kepala OPD, dan lebih khusus lagi yang saya hormati Bapak Ibu seluruh anggota DPRD Kota Makassar yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Rabbi sarahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah walhamdulillah summa walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Perkenankan saya membacakan penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Dan tentunya saya mengajak Bapak Ibu hadirin yang terhormat untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenankannya lah kita semua masih diberi kekuatan, masih senantiasa diberi nikmat sehat sehingga bisa hadir rapat paripurna Dewan yang terhormat hari ini. Hari ini merupakan hari yang membahagiakan karena kami dapat melaksanakan salah satu kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 320 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Makassar tahun anggaran 22 ini dilampiri laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan anggaran tahun 2022. Yang materinya telah disesuaikan dengan koreksi dan rekomendasi hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan intisari pelaksanaan APBD yang termuat dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 sebagai berikut. Pendapatan daerah tahun anggaran 2022 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer atau yang dikenal sebagai dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah telah dapat terrealisasi sebesar 3,58 triliun lebih dari target sebesar 3,98 triliun rupiah atau 89,99%. Saya ulangi, sebesar 89,99% pencapaiannya. Adapun rincian realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut. Pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 yang terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah dapat terrealisasi sebesar 1,41 triliun rupiah, lebih dari target 1,71 triliun rupiah atau sebesar 82,26%. Adapun rincian realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 yaitu dari pajak daerah terrealisasi sebesar 1,18 triliun rupiah dari target sebesar 1,35 triliun rupiah atau 87,98%.
Retribusi daerah terrealisasi sebesar 71,49 miliar lebih dari target sebesar 172,17 miliar rupiah atau pencapaian sebesar 41,52%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terrealisasi sebesar 17,44 miliar lebih dari target sebesar 88,9 miliar rupiah atau pencapaian sebesar 19,80%. Serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terrealisasi sebesar 134,4 miliar rupiah dari target 104,70 miliar rupiah atau 128,3%. Pendapatan transfer atau yang dikenal sebagai dana perimbangan di tahun 2022 meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah provinsi dapat terrealisasi sebesar 2,16 triliun lebih rupiah dari target 2,20 triliun lebih atau sebesar 98,35%. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan tahun anggaran 2022 sebesar 1,80 triliun lebih dari target 1,84 triliun atau pencapaian sebesar 97,45% yang terdiri dari bagi hasil pajak terrealisasi sebesar 129,55 miliar dari target 132,24 miliar lebih atau pencapaian sebesar 97,97%. Dan bagi hasil bukan pajak terrealisasi sebesar 10,47 miliar dari target 10,85 miliar rupiah atau pencapaian sebesar 96,55%. Dana alokasi umum direncanakan 1,23 triliun rupiah dapat terrealisasi sebesar 1,23 triliun rupiah juga atau pencapaian sebesar 99,90% dan dana alokasi khusus direalisasikan sebesar 429,66 miliar rupiah dari target 472,45 miliar rupiah, jadi pencapaian sebesar 90,94%. Dan adapun pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian realisasi sebesar 100%, yaitu sebesar 18,3 miliar rupiah. Selanjutnya, pendapatan transfer pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 338,29 miliar rupiah dan pada akhir tahun anggaran 2022 terrealisasi sebesar 349,1 miliar atau pencapaian 103,17%. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan bahwa secara umum realisasi pendapatan asli daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022 memberikan gambaran secara kumulatif meningkat dari segi nominal dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya kesepahaman serta upaya sinergitas yang berjalan dengan baik antara pihak eksekutif dan legislatif tentunya. Dan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pada kesempatan ini saya ingin memanfaatkan rapat paripurna Dewan yang terhormat ini untuk mengingatkan bahwa kedepannya tantangan dan persoalan yang muncul terkait optimalisasi
pendapatan daerah begitu besar, sehingga saya berharap bahwa upaya dan kerja keras serta sinergi yang telah terbangun selama ini dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tetap dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan. Izin pimpinan, kalau tadi mendengarkan Bapak Rahmat Takwah, ini bukan kali kedua dan ketiga permasalahan ini. Kebetulan hari ini tidak ada hadir agenda pemandangan umum praksi, jadi besok harus wajib datang. Begitu juga OPD ya, wajib datang. Paling tidak sekretaris yang mewakili, saya tidak mau kalau yang lain mewakili tanpa alasan yang jelas. Pak Dewan juga tidak sepakat ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, secara khusus pada seluruh jajaran eksekutif, utamanya SKPD, selaku pengelola pendapatan, saya minta untuk lebih fokus meningkatkan kinerja, lebih kreatif, inovatif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah dan tetap berpedoman teguh pada kaidah hukum yang berlaku. Sehubungan dengan pencapaian pendapatan pada tahun anggaran 2022, perkenankanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat atas pengawasannya dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya, perkenankanlah saya menjelaskan mengenai realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022. Kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan belanja daerah tahun anggaran 2022 yaitu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pelaksanaan belanja daerah tetap mengedepankan pencapaian kinerja melalui indikator yang menjadi tolak ukur dan target kinerja yang berkorelasi langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Realisasi belanja daerah diharapkan mampu mendorong dan memacu percepatan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui penyediaan ataupun pembangunan infrastruktur, mendorong produktivitas pelaku ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan barang dan jasa lainnya, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Secara umum, realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2022 terbagi atas 3 bagian, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar 4,70 triliun rupiah dan terrealisasi sebesar 3,54 triliun rupiah atau dengan pencapaian 75,50%. Belanja daerah ini dialokasikan masing-masing untuk belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial dengan anggaran sebesar 3,67 triliun rupiah dan telah direalisasikan sebesar 3,08 triliun rupiah atau pencapaian sebesar 83, dengan alokasi anggaran sebesar 958,6 miliar rupiah dapat terrealisasi sebesar 450,29 miliar rupiah atau pencapaian 47%, sedangkan belanja tidak terduga dialokasikan sebesar 69,79 miliar rupiah dan terrealisasikan sebesar 17,69 miliar rupiah atau pencapaian sebesar 25,36%. Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai disediakan anggaran sebesar 1,34 triliun rupiah lebih dapat terrealisasi sebesar 1,18 triliun rupiah atau pencapaian 88%.
Kemudian belanja barang yang merupakan bagian dari belanja operasi pada tahun anggaran 2022 disediakan anggaran sebesar 2,07 triliun rupiah, direalisasikan sebesar 1,67 triliun rupiah atau pencapaian sebesar 80,81%. Realisasi belanja ini merupakan pembiayaan atas pengadaan peralatan kantor, pembayaran jasa pihak ketiga, biaya sewa dan biaya pemeliharaan serta pengadaan barang dan jasa lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas aparatur daerah. Belanja hibah dianggarkan sebesar 236,70 miliar rupiah dan sampai akhir tahun anggaran 2022 terrealisasi sebesar 205,44 miliar rupiah atau sebesar pencapaian 86,79%. Belanja ini diperuntukkan antara lain untuk hibah kepada pemerintah pusat, serta hibah kepada badan atau lembaga, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat, dan hibah bantuan keuangan kepada partai politik. Sementara belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar 11,40 miliar rupiah dan terrealisasi sebesar 11,18 miliar rupiah atau pencapaian sebesar 98,15%. Kemudian belanja modal secara kumulatif disediakan anggaran sebesar 958,6 miliar rupiah sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 dapat direalisasikan sebesar 450,29 miliar rupiah atau sebesar 47%. Belanja modal ini digunakan untuk menyediakan utilitas perkotaan bagi kepentingan publik, antara lain berupa sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran drainase, pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah, sekolah, puskesmas, serta pengadaan peralatan kantor yang menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara umum mengenai pencapaian realisasi pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 dapat terrealisasi sebesar 100%, yaitu sebesar 722,76 miliar rupiah, dan di mana penerimaan pembiayaan ini merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa pada tahun anggaran 2021. Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar 7,5 miliar rupiah dan terrealisasi sebesar 100% yang merupakan penyertaan modal pemerintah Kota Makassar kepada PT Bank Perkreditan Rakyat. Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pada rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 22 ini telah dilengkapi dengan perubahan saldo lebih neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas posisi akhir per 31 Desember tahun 2022. Selanjutnya, dalam neraca daerah, nilai aset yang merupakan kekayaan daerah berwujud dan tak berwujud sampai dengan posisi akhir 31 Desember 2022 sebesar 31,06 triliun rupiah yang terdiri dari aset lancar sebesar 1,34 triliun rupiah dan investasi jangka panjang sebesar 817,40 miliar rupiah dan
aset tetap sebesar 28,54 triliun rupiah dan aset lainnya sebesar 356,90 miliar rupiah. Kewajiban posisi per 31 Desember 2022 sebesar 66,67 miliar rupiah yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar 66,67 miliar. Selanjutnya ekuitas sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 30,99 triliun rupiah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara umum mengenai operasional penyusunan yang didasarkan atas peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Laporan operasional merupakan kondisi terhadap pengakuan pendapatan maupun beban yang bersifat operasi yang timbul atau yang menjadi hak dan kewajiban selama 1 tahun anggaran yang dapat kami gambarkan sebagai berikut. Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lainnya, pendapatan yang sah pada tahun anggaran 2022 sebesar 3,71 triliun rupiah. Kemudian beban LO tahun anggaran 2022 sebesar 3,56 triliun rupiah dan beban dari pos luar biasa sebesar 179,89 miliar rupiah sehingga jumlah surplus laporan operasional sebesar 144,70 miliar rupiah. Kemudian dalam laporan arus kas pada tahun anggaran 2022 ini terjadi kenaikan kas bersih sebesar 29,82 miliar lebih. Selanjutnya dalam laporan perubahan ekuitas yang merupakan gambaran atas kenaikan maupun penurunan nilai aset, nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2022 sebesar 30,99 triliun rupiah. Bapak pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah LKPD pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2022 berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Sesuai dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang diwujudkan dalam sejumlah program strategis serta dukungan dan sinergi dengan anggota Dewan yang terhormat, tentunya opini wajar tanpa pengecualian ini dapat dipertahankan. Dan pada kesempatan ini tentunya atas nama pemerintah Kota Makassar mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kota Makassar. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin dan undangan yang saya hormati. Mengakhiri penjelasan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran, begitu juga Forkopimda atas dukungan dan kerjasama saling pengertian yang mendalam sehingga pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dapat terlaksana dengan baik dan teriring harapan semoga anggota Dewan yang terhormat kiranya berkenan memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022 ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya dan petunjuknya kepada kita semua dan memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara serta agama, terkhusus kepada masyarakat Kota Makassar yang kita cintai bersama.
Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang seperti biasa selalu cantik jelita, pimpinan, Pak Ketua saya, serta seluruh teman-teman anggota DPRD Kota Makassar, juga seluruh jajaran pemerintahan Kota Makassar, aparatur keamanan wilayah Kota Makassar, dan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf saya sedikit lambat tadi, pimpinan, karena saya baru saja juga selesaikan satu rapat penting di Komisi D, 2 rapat bahkan. Iya. Hanya ingin menambahkan, Ibu Wakil Wali Kota yang kami hormati, ini kayaknya sudah beberapa kali disampaikan terkait dengan permasalahan air bersih yang ada di utara. Ibu Wali, kami mohon kerjasama ya, sebagai pimpinan di dalam sebuah tupoksi kita di pemerintah Kota Makassar ini. Saya rasa tidak ada hal yang paling penting yang perlu kita selesaikan. Yang paling utama itu adalah kebutuhan pokok, Bu. Iya, kebutuhan air bersih. Anak sekolah mau pergi sekolah mandi dulu. Iya. Bapak ibunya sudah tidur, mandi dulu. Iya. Jadi apa saja yang ingin dilakukan, tidak ada hal yang tidak bisa terlaksana tanpa adanya kebutuhan pokok ini. Begini, Bu, ada beberapa solusi yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur beserta jajaran direksi. Yang pertama itu akan dibuat atau akan dipasang sebuah pompa, namanya inline booster pump. Itu untuk mendorong daya dorong air kita yang ada di wilayah. Saya sedikit memberikan informasi bahwa selama berapa tahun yang terjadi di wilayah utara ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa kami selalu angkat ini? Mungkin tadi Kakak Ketua RTK sudah menyampaikan. Ternyata itu, Bu, kami di wilayah utara itu yang notabene disuplai air dari bendungan Lekopanci Maros itu tidak mendapatkan daya dorong, tidak ada boosternya. Jadi selama ini hanya gaya konveksional, gaya gravitasi yang kemudian air itu mengalir ketika berada di ketinggian dan dialiri ke wilayah-wilayah yang ada di bawahnya. Nah, ketika tidak ada daya dorong di situ yang memberikan daya dorong yang memadai terhadap wilayah-wilayah kita, maka wilayah-wilayah kita yang notabene adalah wilayah pesisir, atau saya selalu bilang begini, capak nalinoa, ya, itu tidak dapat air, kodong. Jadi ini saya rasa perlu untuk kita sama-sama duduk bersama. Jadikan ini sebuah program yang paling urgent. Iya. Kasihan ini, Bu. Saya ini sangat bangga menjadi seorang warga Kota Makassar dengan predikat wajar tanpa opini, terus jargon kita kota dunia. Namun kemudian hal-hal yang bersifat dasar seperti ini perlu untuk kita sama-sama duduk dan menyelesaikannya. Itu yang pertama. Tapi sekalian, karena saya baru berinteraksi lagi sama Bunda Wakil Wali Kota. Terus yang kedua, Rumah Sakit Ujung Pandang baru. Ada rumah sakit itu, Bu, yang dulunya sebagai puskesmas, sekarang sudah ditransformasi dalam upaya pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan untuk dijadikan sebuah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, untuk tahun ini, di 2023 ini, hanya diberikan anggaran sebesar 10 miliar. Ya, yang notabene masih memerlukan anggaran yang lebih besar daripada itu. Kalau saya tidak salah, kami kemarin hitung-hitung bersama dengan Dinas Kesehatan, itu masih memerlukan kurang lebih 70 miliar. Ya, saya rasa untuk jaminan kesehatan daerah di Kota Makassar ini luar biasa, Bu. Kami apresiasi teman-teman di Rumah Sakit Umum Daya itu sudah memberikan pelayanan yang bagus, yang terbaik. Namun kami berharap juga untuk wilayah lain, seperti di wilayah utara itu juga mempunyai pelayanan yang seperti itu. Karena kan selama ini masyarakat kita jauh-jauh dari utara pergi di daya untuk mendapatkan pelayanan
yang sangat spesial ini. Memang luar biasa ini Bu, kami apresiasi, namun kemudian kami berharap supaya bisa diperluas lagi seperti apa yang ada di Rumah Sakit Dayak untuk di Rumah Sakit Ujung Pandang baru ini. Kalau itu terjadi Bu, luar biasa. Ini satu prestasi yang paling besar. Kalau pemerintah Kota Makassar sudah airnya, pelayanan kesehatannya juga jalan, maka insya Allah kebutuhan pokok itu sudah selesai. Ya silahkan hal-hal lain, ide-ide lain yang lebih bagus dalam membangun infrastruktur ini mungkin juga bisa kita pikirkan. Cukup dari saya pimpinan, terima kasih banyak. Sekali lagi luar biasa Ibu Wakil Wali Kota Makassar sudah hadir dan membacakan tadi laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya memang disampaikan nanti Pak Sekwan sebelum paripurna PDM ini sudah datang 2 jam sebelumnya untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Komisi D malah. Ini di Komisi B ya? Komisi D, ya Komisi, ya. Kalau rumah sakit B, nanti supaya clearkan ini memang sudah menjadi larut dinas terkait. Betul. Baik, makasih. Saya kira itu yang perlu disampaikan, dan OPD memang besok Bu Wali wajib pemandangan praksi OPD bisa hadir. Di sini kan harus hadir. Apalagi di sini inspektorat sudah hadir. Mana Ibu Eka ini? Ada. Oh ini ayam beb. Bagus ya. Harus hadir mulai besok sayang. Ya. Atas penjelasan Bapak Wali Kota Makassar, pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya penyerahan naskah rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 oleh Wali Kota Makassar kepada Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Untuk itu pelaksanaan acara dimaksud. Saya persilakan Wali Kota Makassar menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, silakan duduk kembali. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, penjelasan Wali Kota Makassar yang telah disampaikan beberapa saat yang lalu diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi praksi-praksi dalam penyusunan pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kota Makassar pada rapat paripurna yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 13.00 WITA. Demikian acara rapat paripurna hari ini telah selesai. Sebelum mengakhiri rapat paripurna hari ini, maka perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan berserta seluruh anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Ibu Wakil Wali Kota Makassar, para anggota Forum Forkopimda Kota Makassar, serta seluruh hadirin atas segala perhatiannya dalam mengikuti rapat paripurna hari ini dari awal hingga selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati segala upaya dan langkah kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya tutup dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seluruh people, demikianlah sidang paripurna penjelasan Wali Kota Makassar terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, dan di mana Wali Kota Makassar saat ini diwakilkan oleh Wakil Wali Kota Makassar dalam penyampaian penjelasannya. Seluruh people, dengan berakhirnya pula penyampaian penjelasan Wakil Wali Kota Makassar, maka berakhir pula seluruh rangkaian sidang paripurna DPRD Kota Makassar di edisi hari ini, tepatnya Senin 5 Juni 2023. Perlu kami sampaikan, rapat ini masih akan berlangsung besok di hari Selasa 6 Juni 2023. Seluruh people, harapan kami bisa kembali menyaksikan rangkaian sidang paripurna DPRD Kota Makassar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadil Ahmad, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.